Berikan pujian, pengagungan, mazmur. Haleluya. Dan tujukan hatimu pagi hari ini. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Yesus. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ini yang kami percaya dan kami yakini. Mujizat itu nyata dalam hidup kami. Kami tidak mau dengar dari apa kata orang, tapi biarlah mata kami sendiri melihat pernyataan dari kuasa Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat bersaksi bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, dan sempurnakan hidup kami dengan firman. Karena firman-Mu itulah pelita buat kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh hikmat, pengertian dan wahyu itu menuntun kami, sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya mujizat hari ini sama-sama berkata amin, amin. Ya, silakan duduk saudara. Saya ucapkan shalom. Kasih salam kiri kanan, bilang ini, lama gak jumpa ya gitu. Saudara ini kadang-kadang enggak ini loh saudara, enggak tahu bahwa rekan-rekan yang lain itu merindukan saudara. Enggak ke gereja ya lama gitu ya.
tidur lama. Kalau kebablasan gimana? Saya kemarin saudara diundang ada satu keluarga untuk berdoa dan saya pikir ICU itu hanya satu yang lalu saya kunjungi Pak Marianto. Ada bagian lain ya, banyak ICU saudara. Dan ketika saya tuh di situ sambil nunggu di mana tempatnya, saya ini merenungkan ya, perjuangan orang yang sedang di ICU. Saudara ngerti ICU nggak sih? Ya, saudara bisa bayangkan kalau itu saudara di sana. Itu nggak bisa ngapa-ngapain saudara, untuk bernafas saja susah. Harus dibantu dengan tabung oksigen saudara. Dan saya bisa mengerti orang kalau belum sampai di titik itu sulit untuk mengucap syukur. Sulit untuk beribadah sungguh-sungguh saudara. Tapi kalau sampai di situ saudara bisa ngerti, saudara akan melayani sungguh-sungguh, akan beribadah sungguh-sungguh. Amin. Kasih tahu kiri kanan, jangan sampai ke sana gitu. Kalau enggak saudara ngomong sebelahnya, ya nanti sampai ke sana benar loh. Jangan sampai ke sana. Itu doa sebelah saudara. Nah, ya. Saudara tak takut-takutilah. Biar saudara sungguh-sungguh. Tahun ini tahun yang tidak mudah, saudara. Dan saya dari dulu, saudara, saya pernah protes sama Tuhan. Kenapa saya ini diperlakukan istimewa Tuhan? Karena dari banyak orang yang lahir di bulan-bulan lain itu, bulan saya lahir itu jumlahnya 28. Yang lain 30, ada yang overload 31, ya kan? Lebih. Ada yang lebih bonus 1, saudara. Dan untuk nunggu 29 pun harus nunggu 4 tahun, saudara. Saya ngerti bahwa Tuhan katakan ke saya gini, saya punya maksud adalah supaya kamu sabar. Karena apa saudara, bulan Februari ini kan awal musim semi. Jadi itu tanah yang basah, airnya banyak. Orang bisa cenderung sombong karena kerja lahir aja sudah ada air, saudara kan. Coba saudara bisa bayangkan kalau lahir di bulan Agustus September itu, untuk cari air susah. Mungkin orang tuanya sudah protes sama PDAM tapi tidak diperhatikan. Saya akhirnya belajar mengucap syukur saudara, walaupun bulan saya lahir itu hanya 28. Kalau ini berapa sekarang? 28 juga saudara. Saya tidak perlu iri hati. Bahkan saya waktu itu saudara, ketika sejak kecil kan kalau saya ulang tahun, diulang tahun oleh ibu saya. Tapi setelah saya ditinggal ibu saya, tidak pernah ulang tahun. Tapi saya diberi pengertian dan akhirnya saya kan mengulik. Hari kelahiran saya itu ternyata malam Imlek, saudara kan. Dan saya bersyukur di situ. Ternyata saya lahir dirayakan orang seluruh dunia. Dan saya ikut Imlek, saudara. Saya juga kemarin bilang sama teman-teman saya, ya, dan juga ada satu hamba Tuhan di Surabaya, saya kata, Pak, Imlek kan? Iya dong, karena mobilnya mobil Cina, saudara. Jadi harus ikut Imlek, saudara. Dia barusan beli mobil Cina, kalau enggak salah BYD, saudara. Waduh, saya bilang baguslah, saya gitu. Itu lari, nanti ke Magelang saya tak bawa mobilnya, gitu. Ya, saudara, mari kita lihat tema hari ini adalah menghadapi tahun apa? Kuda api. Kita sudah mendengar istilah kuda api ini, saudara. Ada kuda api, kuda kayu, saudara. Ada kuda lumping, ya kan? Banyak orang kayak kuda lumping. Lompat sana, lompat sini. Ya, setelah itu saudara, keranjingan. Saudara ngerti keranjingan? Kerasukan.
makan airnya ngawur, sudah makan beling, makan apa? Nyarinya manjat kayak monyet, naik pohon kelapa, ngambil kelapa pakai giginya dan sebagainya. Saudara, dalam perspektif budaya, tahun kuda api itu menggambarkan musim yang penuh dengan kecepatan, seperti larinya kuda. Dan energi yang meluap. Makanya saudara kalau tahun ini sudah dikasih kesempatan, ya energi yang besar sudah tidak bisa mengalirkan. Itu sama dengan orang yang kena penyakit yang namanya autoimun. Energinya besar, tapi tidak disalurkan dengan benar. Akhirnya membunuh, ya kan? Atau menggerogoti tubuhnya sendiri. Dan saya senang waktu dengar langsung kesaksiannya Jacqueline. Dia kena itu. Karena dia kan orang yang energik dan mobile tinggi. Dia pikir dengan mengkonsumsi multivitamin itu ya baik. Nah, doping ternyata. Saya dulu juga senang, tapi setelah itu saya enggak. Saya lebih banyak ada waktu tidur yang banyak, saudara. Saya ini orang yang mudah tidur dan mudah bangun. Kalau saya capek setir gitu ya, saya berhenti di mana, Indomaret, pom bensin, tidur 5 menit, segar lagi. Saya bilang nih malaikat, nanti kalau udah 5 menit bangunkan ya. Bangun saudara. Karena saya tahu bahwa malaikat itu adalah hambanya Tuhan. Nah saya ini anaknya Tuhan. Itu. Jadi dia nurut sama anaknya. Masa ada pembantu enggak nurut sama anaknya Tuhan? Kan enggak mungkin, saudara. Nah, saudara, tahun ini menjanjikan kemajuan pesat. Tapi ada juga potensi menyimpan resiko kebakaran. Emosi. Saudara perhatikan kondisi emosi saudara. Kebablasan saking emosinya itu bisa stroke, saudara. Kemarin orang mengatakan, kakak saya kemarin itu protes sama Tuhan. Aku sudah begini kok, akhirnya Tuhan kasih begini. Stroke, saudara. Akhirnya dari stres ke stroke. Nah ini. Kemudian ambisi yang liar. Ini kan berbahaya orang punya ambisi yang liar. Seperti api yang tidak dikanal. Kalau api di dalam digunakan dengan benar itu bisa membuat makanan yang mentah jadi matang, saudara. Dan akhirnya menyimpan resiko itu konflik yang tajam. Banyak orang tidak bisa menyelesaikan konflik. Konflik dengan orang tua nggak bisa, konflik dengan mertua nggak bisa, konflik dengan istri, dengan suami, dengan orang tua. Saya bilang, ini orang yang tidak punya hikmat, aku kasih tahu. Nah, karena konflik itu sebenarnya cara Tuhan yang diizinkan untuk membentuk kita. Sehingga keterbatasan kita memaksa kita untuk berseru-seru kepada Tuhan. Minta hikmat. Nah ini. Makanya saudara jangan ikuti jalan orang bodoh. Enggak, sudah tahu nggak bisa menyelesaikan masalah, nggak berseru-seru datang kepada Tuhan. Kalau 3 kali sehari nggak bisa, 5 kali sehari. Kalau 5 kali nggak selesai, 100 kali satu hari. Amin. Itu saudara, itu orang cerdas, orang bijak, saudara. Sebagai anak Tuhan, saudara, kita ini hidup tidak digerakkan oleh ramalan ini, oleh tahun dikendalikan oleh kuda api ini, saudara. Tapi oleh visi. Visi kita adalah straining forward. Oleh visi. Tantangan apapun kalau kita ini berjalan dengan visi, mengarah ke depan, berlari terus, ya. Kita tidak pernah kan ditaklukkan oleh kuda api, walaupun 1000 kuda api. Karena saya ngerti
ya saudara, mengalami bagaimana artinya percepatan itu. Teman saya ada yang kuliah S3 ini sampai 10 tahun sudah enggak selesai. Baru selesai. Ada yang 3 kali cuti, saudara. Nggak selesai. Saya mengalami percepatan. Saya ini 2 tahun sudah selesai, tapi saya bilang sama rektor saya, Pak, karena ada teman-teman satu angkatan yang mau 2 tahun, Pak, nanti masalah nggak didikti kalau saya selesai 2 tahun, saya bilang gitu, saudara. Karena bahlil itu dimasalahkan, karena saking pinternya selesai 2 tahun, saudara. Akhirnya saudara diundur wisudanya untuk mengikuti semester yang wisuda yang masuk di semester yang berikut. Nah ini saudara, itu percepatan. Orang silakan lari duluan, tapi harus saya ngerti arah duluan. Orang yang berlari tanpa arah, saudara, dia akan masuk jurang, tak kasih tahu. Karena saudara, di tengah dunia ini, saudara dunia ini kan menganut kuda ini, saudara. Ingin bergerak secepat kuda dan sepanas api. Siapapun, kalau api itu siapapun, tidak peduli. Dilalap habis. Halal, haram, lalap habis. Cara apapun dilalap habis. Orang sudah enggak mempedulikan. Makanya saudara, di tahun ini, kalau saudara enggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara akan kena jadi korban, saudara. Saudara akan terlindas tahun kuda api ini. Saudara, Tuhan Yesus itu memberikan sebuah strategi untuk menang. Nah ini. Saudara, saya kasih strateginya Tuhan Yesus. Kalau saudara mau ngerjakan, saudara ikut menang. Kalau saudara menanggalkan strategi ini, saudara akan kegilas habis. Kita lihat di dalam Matius 10 ayat 16 sampai 33. Saya bacakan buat saudara, ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular ini cerdik, ya. Dia bisa memperbaharui dirinya. Udah kulitnya udah usang, dia metamorfosa, ganti kulit. Tidak perlu ke salon, saudara. Dia tahu. Hidup di situasi apapun dia tahu. Kalau di atas panas dia bisa masuk ke perut bumi. Dia cerdik mencari celah. Nah saudara, memang ular ini saudara, makanya orang dikatakan kayak ular itu. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Begitu dia tersinggung, makanya ular itu mematuk. Itu kalau dia keinjek, saudara. Makanya saudara, cek kesabaran saudara itu ketika saudara keinjek. Kalau saudara langsung reaksi saudara, tidak respon benar, berarti saudara ini model ular yang tidak sabaran. Tapi ular ini kelebihan tadi bisa mengatasi setiap musim. Mengatasi segala situasi, saudara. Mau apa, saudara? Dia juga cerdik sekali makan. Nah ini saudara, kan saudara itu banyak kan kerja 1 hari untuk makan 1 hari. Ular itu saudara kerja sekali untuk makan berhari-hari. Ini namanya cerdik. Tak kasih tahu. Banyak orang kerja untuk sehari, enggak cukup untuk makan sehari. Ini namanya tidak cerdik. Ular itu sekali makan kambing, ya kan? Tidak mungkin dia makan tikus yang kecil-kecil, saudara. Cari tikus yang besar. Banyak orang ini saudara enggak ngerti maksudnya apa sih. Nah ini.
makan yang besar. Supaya apa? Sekali kerja untuk makan, begitu untuk makan, untuk berhari-hari. Bahkan bisa mewariskan ke anak cucu, saudara. Makanya sekali ular ini, saudara, kalau lagi dia punya anak, sudah dia dapatkan mangsanya, dia kasihkan anaknya, saudara. Makanya saudara mesti cerdik. Amin. Kasih tahu sebelahnya, kamu mesti cerdik. Jangan kayak ular, tapi mesti cerdik gitu loh. Dan tulus seperti merpati, saudara. Merpati itu salah satu hewan yang tidak punya empedu, tidak ada kepahitan. Orang Kristen itu katanya penuh Roh Kudus, tapi kepahitan jalan terus. Orang kok kepahitan? Saya itu pernah, saudara, disakiti, aduh sakit, ya tapi sudah lewat. Kepahitan. Tulus seperti merpati. Dan merpati dikatakan tulus itu tahu jalan pulang. Kalau di Amsal mengatakan orang benar itu apa? Tahu tempat penggembalaannya. Bu Marta itu tahu jalan pulang. Pergi kemana? Pulang. Itu merpati. Makanya saudara, merpati itu dilepas untuk mengirimkan pesan. Makanya saudara, pesan saudara kepada dunia itu baik atau tidak baik. Itu bisa kelihatan, ini orang tulus atau orang tidak tulus. Nah ini, ya saudara yang milih bulus ya. Ya, tulus atau bulus. Nah ini. Kalau kesaksian saudara itu di luar itu bulus. Nah, itu dipertanyakan ketulusan saudara. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Waspada itu terhadap semua orang sekalipun saudaramu sendiri. Semua orang, Alkitab berkata. Banyak orang percaya kepada setiap orang, ketipu hari. Apalagi sekarang, saudara. Orang jualan motor ya. Ini aja, karena motor saya masih di Banyuwangi, katanya bilang gitu. Padahal pelatnya katanya AA, saudara kan. Tapi masih di Banyuwangi, itu jelas penipuan, saudara. Kalau orang nggak cerdik, ya pasti ketipu. Kalau pengen ketipu ya seperti itu. Karena banyak sekarang itu kan dunia media sosial ini kan banyak tipuan-tipuan, saudara. Orang menikah, karena ketemu di media sosial, saudara. Cantik waktu di media sosial. Begitu, saudara, suatu keluarga itu meminang, ketemu, ya, waduh, enggak mau masuk itu cowoknya ini, saudara. Karena apa? Beda bumi dengan langit. Saudara. Nah, saudara, banyak orang ketipu lewat media sosial. Kemudian saudara, dan karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi saudara dikatakan sebagai suatu kesaksian. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ini seringkali ayat ini saya pegang. Makanya saya tidak takut. Ya. Tiba-tiba ketika mau khotbah, saudara, kok blank semua ya. Yang dipersiapkan blank. Tapi begitu sampai mimbar Tuhan langsung buka gitu, saudara. Tidak takut saya. Karena Tuhan berkata akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ketika naik mimbar nggak tahu lagu apa yang diangkat. Tiba-tiba Tuhan kasih. Naik aja lagu. Karena bukan kamu yang berkata-kata melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya
dan akan membunuh mereka. Perhatikan, anak yang membunuh orang tuanya ada nggak? Ada. Kemarin terjadi juga ibu bunuh anaknya. Sudah terjadi nih, saudara. Jadi ini namanya, saudara, mulai sudah tahun ini api yang akan menghanguskan. Karena memang target utama iblis itu keluarga dihancurkan. Hubungan rusak. Anak orang tua, anak berontak, orang tuanya emosi, sikat. Lupa bahwa itu adalah anaknya, saudara. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Nah, sampai di sini, saudara. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan hal yang pertama di ayat 16 itu adalah apa, saudara? Cerdik dan tulus. Ingat ini Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita ini cerdik dan tulus. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah ini, saudara, banyak orang itu enggak cerdik. Makanya Tuhan Yesus berkata orang dunia itu lebih cerdik terhadap sesamanya. Saya ketika menjadi Kristen dan setelah bekerja, saya dengar khotbah ini, hamba Tuhan. Saya selalu, Tuhan, aku kasih hikmat. Selalu yang tak minta hikmat. Saya tidak minta berkat, tidak minta hikmat. Minta yang lain, saya minta hikmat. Sehingga ketika saya mulai bekerja, saudara, gaji saya ini pertama kali ini adalah buah sulung. Tidak punya uang. Tapi Tuhan itu janji akan memelihara. Dan setelah itu gaji saya berikutnya itu lebih banyak saya investasikan beli buku. Dan gimana saya cara makan? Saya kalau siang kan ada makan di kantor. Tapi yang lain, saudara, saya ini punya teman ya dari Bandung dan dia bilang, "Bang, aku punya dagangan ini jin," katanya. Saya pikir jin atau tuyul gitu kan mahal gitu. Ternyata jin celana. Kalau jin atau tuyul itu 30 juta gitu. Cepat kaya, saudara. Ya, tapi jin. Oke, sehingga saya itu memaksa diri saya untuk makan itu harus laku 1 jin. Nah ini, saudara. Jadi keuntungannya untuk makan, saudara. Saya kalau jin ini enggak laku, saya enggak makan. Karena apa? Saya dirantau. Dirantau itu kalau makan double, saudara. Ya saya di rumah makan kan 2 piring, saudara. Tapi di rantau mikir. Kalau makan sekali ya dan makan 2 kali, duit yang dikeluarkan kan berbeda. Ini nanti biar Samuel ngerasain kata di kos nanti. Saya mikir, saudara. Disitulah saya akhirnya dilatih sama Tuhan. Ini kamu harus cerdik. Makanya Bapak Ibu Saudara, maksud di tahun ini, saudara, maksud bahwa tahun ini kuda ini bisa berlari tanpa arah, saudara. Dan kuda itu larinya kencang. Dan kalau kuda ini tanpa arah, kuda ini akan masuk jurang. Saudara lihat murid-murid Tuhan Yesus, Kleopas dan temannya itu, kalau tidak dihentikan Tuhan Yesus di jalan dan dia bisa membuat pilihan yang benar, Emmaus itu artinya sumber air panas. Dia tidak balik ke Bethlehem, ke Yerusalem. Padahal Tuhan bilang suruh nunggu di Bethlehem. Dan tahun ini, saudara, ini tahun yang kompetitif, bersaing ketat. Makanya Samuel sudah memutuskan kan, kuliah Atmajaya, gitu. Baguslah. Karena saya gini, saudara, saya ini melihat orang kedewasaan itu kalau bisa membuat pilihan. Kalau pilihannya may yes, may no, maybe no. Itu maybe yes, maybe no. Itu orang yang enggak dewasa.
Dan satu kali saya ketemu, ada satu teman, dulu anaknya itu disekolahkan di homeschooling. Ya. Dan saya termasuk ya kenal ini yang promosi dulu teman saya. Sekian tahun waktu, walaupun dia sudah kuliah S1, S2, tapi kekanak-kanakannya masih nampak sekali. Kenapa? Anak ini tidak pernah diizinkan berkompetisi dengan temannya. Kalau ya petarung itu kan dilepas bebas. Makanya saya senang bapak saya itu. Kalau saya lagi punya masalah hanya dikasih KUHP. Nih, kamu baca, kamu kena pasal berapa, kena berapa. Kalau bicara sama polisi, itu kamu kalau iya katakan iya, enggak. Gitu. Walaupun kamu dipukul, kalau bilang enggak ya enggak. Nah itu bapak saya, saudara. Tidak datang ke kantor polisi, Pak tolong anak saya dikeluarin. Nah, walaupun bapak saya punya teman, dia kepala desa, sering ketemu dengan kapolseknya dan sebagainya. Enggak bapak saya. Mengizinkan anaknya dipukuli polisi supaya sadar gitu. Dan saya tidak dididik oleh orang tua yang membuat saya jadi cengeng, saudara. Enggak. Saudara, kita harus punya kecerdikan. Kan Yesus berkata, kita harus cerdik. Cerdik itu artinya punya hikmat. Nah, dan pemikiran strategis untuk bisa melihat peluang. Untuk bisa mengatasi tantangan. Untuk bisa hidup dalam situasi apapun. Mau di tempat kering, mau di tempat basah, mau di tempat tinggi, mau di tempat rendah, bisa hidup. Karena saudara sejak lahir kita ini saudara, tidak dididik seperti orang-orang Israel atau orang-orang Eropa yang menghadapi 4 musim. Dingin sedikit hanya kan AC aja sudah, gitu. Orang Eropa beda responnya, orang Israel beda. Orang Cina beda, karena terbiasa menghadapi 4 musim. Saudara dan saya ini kan lahir itu menghadapi hanya 2 musim, musim panas sama musim hujan aja. Kemarau sama penghujan. Sehingga kalau ada musim antara saudara sudah penyakitan. Coba ini musim pancaroba. Sakit alasan, oh ini kan pancaroba Pak, biasanya kan orang pada kena sakit. Nah, ini karena kita ini tidak dididik menghadapi apa? Cuaca yang berubah-ubah dalam 1 tahun 4 kali. Dan dikatakan selain cerdik adalah tulus. Tulus itu menjaga kemurnian hati kita. Dikatakan dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kemurnian hati ini dijaga dari sini. Ya, dijaga kemurniannya. Siapa yang menjaga? Ya kita, bukan orang lain. Situasi keadaan itu, biarkan itu hak mereka. Tapi bagaimana kita menjaga kemurnian hati kita? Jangan orang Kristen itu seperti kuda haleluya, saudara. Saudara pernah dengar kisahnya kuda haleluya? Kuda itu saudara hanya taunya haleluya dan amin. Kalau ditanya hari Senin, khotbah kemarin apa? Enggak tahu. Taunya haleluya dan amin. Gitu, saudara. Ngantuk-ngantuk lagi. Pak Abed masih ngantuk? Cuci muka dulu kalau ngantuk, Pak. Atau merenungkan. Ya. Hari Senin harus ditanya, tahu enggak? Gitu. Saudara, ada seorang hamba Tuhan itu ingin menjual kuda kesayangannya. Karena kuda hamba Tuhan itu saudara dikasih bahasa. Itu bukan seperti hur gitu kan. Enggak, saudara. Kuda ini dikatakan kuat, cepat, dan terlatih. Diajak doa pagi segala, saudara. Nah, makanya karena kuda ini dilatih hamba Tuhan dan sering doa pagi, dia ini kuda rohani, saudara. Dan kuda taat. Sehingga kuda ini tidak mengenal perintah biasa. Kalau saudara ini pemiliknya ingin dia lari, dia tidak bilang hai atau jalan, enggak. Dia teriak aja, haleluya, dia langsung kencang, saudara. Nah, kalau ingin dia berhenti, lari kencang, itu hamba Tuhan itu tinggal bilang amin, gitu, langsung berhenti, saudara.
Jadi kalau haleluya lari, kalau berhenti amin gitu saudara. Jadi taunya hanya dua bahasa saudara, enggak ngerti gitu, enggak tahu saudara. Ya itu akhirnya mau dijual dan pembeli itu mencoba saudara. Tapi sudah dikasih tahu kalau mau kencang suruh lari kamu bilang haleluya. Kalau mau berhenti kamu bilang amin, bukan wus gitu enggak. Nah, ini sudah nguji kecepatan kuda. Akhirnya dia naiki saudara, dan saudara kuda ini kencang saudara lari, diajak lari gitu. Wah, dia berteriak bingung tadi apa pesannya supaya berhenti kan? Karena waktu dia mau kuda ini berangkat dia bilang haleluya, aku langsung kencang. Kalau bilang haleluya kencang lagi, haleluya kencang lagi saudara. Nah begitu kencang saudara, dia di depan sudah ada jurang saudara. Bilang stop, enggak tahu kudanya bahasa stop, berhenti enggak tahu, hop enggak tahu, dia enggak ngerti bahasa Belanda saudara. Akhirnya detik-detik terakhir saudara dia ingat, wah amin gitu saudara. Amin saudara, berhenti tiba-tiba karena saking pembelinya itu juga orang Pantai Kosta saudara. Dia bilang puji Tuhan, haleluya gitu. Langsung sudah tahu sendiri apa, kejebur saudara. Makanya saudara, jangan sampai kita ini hanya ngerti haleluya dan amin. Bisa kejebur. Harus minta hikmat, harus cerdik. Saudara dalam menghadapi tahun kuda api ini saudara, kecepatan yang tanpa kendali itu berujung maut saudara. Seperti kuda tadi, dia cepat tapi penunggangnya itu tidak paham mengendalikan dengan benar. Ujungnya maut. Makanya dalam hidup kita ini saudara, kita ini siapa yang mengendalikan kita? Kuda itu kalau tidak ada jokinya, dia akan lari sembarangan, kemana-mana. Demikian juga kita saudara, kalau kita ini tidak ada yang mengendalikan, sak mau-maunya sendiri dan akan berujung adalah jurang saudara. Karena kecepatan tanpa kendali itu berarti apa? Maut. Makanya di tahun yang penuh dengan energi ini, banyak orang hanya tahu cara berlari, hanya tahu haleluya. Kalau bilang haleluya, lari saudara. Banyak orang Kristen itu punya semangat, punya ambisi, punya kecepatan, tapi tidak tahu kapan harus berkata amin, kapan harus berhenti. Makanya kalau saudara tidak tahu kapan harus berhenti, saudara jadi workaholic, kerja terus, saudara letih, lemah. Di jalanan itu orang sekarang saudara, naik motor, naik mobil itu set cari peluang. Begitu saudara lengah, sudah tras gitu. Apalagi puasa ini sudah. Dan puasa di sini masih ukuran. Kalau di Israel sudah, wah orang Palestina itu puasa. Di sana kan waktunya lebih panjang. Jam 6 belum berbuka. Makanya kalau wah yang nyupir orang Palestina saudara, naik ke Gunung Tabor, mereka marah-marah saudara, cepat kita puasa. Nah ini apa saudara? Enggak punya penguasaan diri. Enggak tahu berkata amin, artinya tidak punya ketaatan. Kalau orang sudah tidak punya ketaatan, tidak pernah mendengar tentang didikan, teguran saudara, ya dia punya semangat, akhirnya semangat masuk jurang aja saudara. Tidak punya penguasaan diri, tidak punya penundukan diri pada kehendak Tuhan. Tuhan tuh maunya apa sih memanggil saya dan saudara? Dia pasti punya tujuan. Kita ini dipanggil bukan untuk duduk di bangku gereja untuk melayani, tak kasih tahu. Ketemu orang tersesat dilayani, ditunjukkan jalan. Ketemu orang tidak punya uang, kasih uang dilayani. Supaya saudara tidak masuk ke jurang kehancuran. Dan saya bersyukur loh saudara. Sebelum saya punya anak,
sebelum saya nyunatkan anak, sebelum punya anak laki-laki, saya ini sudah nyunatkan anak dulu. Berapa anak saya sunatkan? Karena saudara, seringkali orang itu melakukan sisa dari yang dia sudah lakukan. Bukan melakukan karena ini sebuah kesempatan untuk aku berbuat baik. Ini yang pertama, saudara. Saudara harus cerdik dan tulus. Tidak ada kecerdikan, tidak ketulusan, itu kecepatan yang akan membawa saudara ke jurang. Kasih tahu. Yang kedua, memiliki fokus yang benar. Di dalam ayat 26 sampai 28, di situ dikatakan begini. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, ini saudara. Saudara, dalam hidup ini kita perlu yang namanya memiliki fokus yang benar. Tahun ini tahun yang panas, saya kasih tahu. Namanya kuda api, panas dan cepat. Seringkali membawa namanya intimidasi. Tetangganya beli motor bagus, ikut-ikutan, ya. Intimidasi. Dan kondisi ekonomi yang tidak stabil, tidak pasti sekarang. Tetapi saya bersyukur, sudah pemerintah ini peka, ya kan? Ini Pertamax ini kan selisih harganya kan jauh dari bulan yang lalu, dan saya bersyukur diturunkan pas Februari, ya kan? Pas menyongsong ulang tahun saya. Jadi itu karena ulang tahun saya Pertamax turun. Menurut saya, saudara, bukan menurut saudara. Coba besok yang lahir Maret turun lagi enggak? Gitu. Berarti itu berkat buat saya. Dan juga saudara, di awal bulan ini parkir yang tadinya 4.000 turun jadi 2.000 di jalan. Saya terima kasih sama Pak Wali Kota, kan, dia peka. Karena ternyata saudara diselewengkan di area itu. Saya komen gini, lebih baik parkir itu enggak usah bayar, biar preman-preman itu enggak ada di jalan. Karena saudara, kalau parkir ya 4.000 dikasih 5.000 itu enggak dikembalikan. Tidak dikasih karcis lagi. Saya pernah diminta di depan, mana ini? Enggak ada lagi tukang parkirnya. Saya bilang premanisme. Cara membasmi premanisme itu dihilangkan parkir bayar di pemerintah. Bebas parkir, kecuali ke Superindo, kemana kan yang dikelola intern lain, saudara. Memang kalau di Superindo 4.000 tetap 4.000, karena itu memang dikelola orang milik wilayahnya Superindo, saudara. Tapi kalau di jalan itu 2.000, motor 1.000. Jadi kalau saudara persembahan 2.000 itu sama dengan hanya ongkos parkir aja. Ya, saudara, tahun yang panas ini Tuhan mengingatkan bahwa satu-satunya api yang harus kita takutkan Tuhan, apinya Tuhan. Nah, ini artinya kita tidak perlu takut. Amin. Enggak amin lu saudara. Yang harus takut itu apinya Tuhan. Karena di situ dikatakan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka ini. Amin. Jadi kalau hanya panasnya tahun ini kuda api,
Kenapa mesti takut? Kita yang harus lebih takut. Nah, kalau saudara cara berpikirnya salah begini, wong neraka aja saya nggak takut, apalagi? Nah, ini salah cara berpikir saudara. Nah, ini. Saudara yang dikasih Tuhan, jaminan, ya, jaminan penyertaan Tuhan itu ada di ayat 29:30. Jadi kita nggak perlu takut dengan menghadapi tahun ini. Tapi takutlah akan Tuhan. Di situ dikatakan ayat 29 apa? Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Nah, ini. Kalau ada orang jatuh itu berarti ada penyebabnya. Amin. Kalau ada orang kehilangan itu mesti ada penyebabnya. Kalau ada orang kecurian itu berarti saudara ada penyebabnya. Hukum berlaku itu hukum sebab akibat. Kalau saudara dikhianati berarti penyebabnya antara saudara pengkhianat atau itu salib buat saudara. Kalau saudara ini rugi bangkrut itu berarti ada penyebabnya. Enggak ada sesuatu di dunia itu tanpa penyebab. Makanya saudara kita ini dikatakan tidak perlu takut itu karena kita punya Bapa. Perhatikan jaminannya, di luar kehendak Bapamu tidak akan jatuh ke bumi. Amin. Kalau kita benar di hadapan Tuhan saudara, masalah apa saja selesai. Makanya orang kalau saudara ini tulus ya, merpati, tulus, itu tahu kembali. Saudara barang saudara hilang, dia akan kembali. Saya ini ngalami kehilangan, ngalami. Ya. Dulu waktu mau jadi hamba Tuhan kehilangan, tapi juga Tuhan kembalikan akhirnya. Karena harta lepas itu hanya ujian. Kalau saya nggak ngalami kehilangan, saya ini mudah tergores, saudara. Karena apa? Orang itu paling susah itu kalau kehilangan, apalagi kehilangan emas, kehilangan berlian, kehilangan uang. Nah ini, orang bisa marah-marah, bisa wah macam-macam saudara ngomongnya, binatang keluar semua dari kandangnya karena gara-gara kehilangan. Di dalam ayat yang ke-30, dan kamu rambutmu, coba pegang rambut saudara. Rambut kepalamu tak terhitung semuanya. Ada yang masih sudah bisa dihitung rambutnya? Nah, semua tidak ada. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Oh ya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ini jaminannya saudara, Tuhan itu saudara, dia bisa menghitung rambutmu. Sekalipun saudara nggak bisa menghitung. Siapa di sini bisa menghitung rambut? Saudara? Nah nggak ada. Nah, rambut putih dihitung masih bisa kan? Nah ini, yang putih. Pak Arianto masih dihitung bisa kan putihnya? Oh enggak bisa? Ya. Tuhan tuh bisa ngitung. Jadi kalau saudara itu bertanya, salahku apa Tuhan? Dihitung gampang, satu saja. Dan jaminan ini sudah penting. Tuhan memberikan kata jangan takut. Nah, karena ada jaminannya. Makanya mari kita punya fokus yang benar, saudara. Fokusnya kepada Tuhan yang bisa menghitung rambut di kepala kita. Yang dia apa? Tidak membiarkan kita ini jatuh. Makanya kalau sampai jatuh, mesti ada sebabnya. Burung pipit itu, harga seduit aja jatuh kalau enggak kehendak Tuhan, enggak bisa. Makanya saudara, dari sini kita bisa melihat Tuhan itu menjaga hal kecil seperti burung pipit dan hal ya sepele seperti sehelai rambut. Ada yang nangis ketika mandi satu rambut jatuh, ada enggak? Enggak ada kan? Itu sepele, tapi Tuhan jaga.
selai rambut jatuh itu kalau nggak seizin Tuhan, nggak bisa. Makanya saudara, hitung berkatnya setiap hari, banyak saudara. Rambut tumbuh itu adalah berkat juga saudara. Makanya saudara, jika hal yang sekecil itu dijaga, apalagi masa depan kita di tahun yang berat ini saudara. Saya ini bersyukur saudara. Kalau orang, nenek saya bilang alhamdulillah. Nenek saya kan bahasanya alhamdulillah. Karena apa saudara? Saya dulu anak itu selisihnya 1 tahun saudara. Kan banyak orang plan anak itu selisihnya jauh supaya biayanya kan saudara. Tapi sama aja kalau enggak takut Tuhan ya biayaan saudara. Tak kasih tahu. Mbok selisih anaknya 3 tahun 4 tahun enggak punya duit, biayaan juga. Banyak orang biaya. Saya dari kecil saudara, kan susu, dari mulai susu, pampers ya kan. Waktu sekolah juga sama. Wah, tapi nyantai aja. Yang penting ada Tuhan. Tak suruh doa saja, kamu harus doa. Begitu saudara. Yang penting saudara, yang ketiga ini, yang terakhir ini konsisten. Atau saudara punya integritas. Integritas itu keselarasan antara hati dan pikiran, antara perkataan dengan tindakan saudara. Karena di ayat yang ke-32 ini kita akan diuji integritas kita. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Ini bicara tentang integritas. Ya, makanya di 2 Korintus Rasul Paulus mengatakan believing and speaking. Percaya, perkatakan. Artinya apa yang diperkatakan itu lahir dari iman yang dipercayai. Dan ini memerlukan yang namanya konsistensi dalam zona integritas ini. Konsisten. Integritas itu keselarasan, selaras. Nah ini, karena dikatakan setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Mengakui, ini konsisten. Kita akan dihadapkan oleh banyak situasi, banyak persoalan di depan kita ini. Tapi seberapa besar konsistensi kita. Makanya di dalam pelayanan PW sejak pertama, kan dulu setelah ada yang full timer khusus ngurus, kita bilang prinsip di PW itu gini, jangan kalau nggak ada rotan, akar pun jadi. Kalau nggak ada rotan, cari rotan, saya bilang gitu. Itu sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Karena pelayanan present worship itu mercy seat, menghadirkan tahta Tuhan. Dan banyak orang kan tidak menghargai. Wah nggak apa-apa ibadah telat, masih PW. Nah gitu saudara, masih penyembahan, pujian. Itu salah pemahaman seperti itu. Justru ini waktunya kita worship, nyembah, mengaplikasikan seluruh totalitas hati kita kepada Tuhan. Karena saudara, di tengah arus dunia ini yang berliku dan penuh kompromi, godaan untuk menyangkal itu banyak sekali. Banyak orang menyangkal Yesus demi keuntungan sesaat, demi jabatan, ya kan? Demi apa saudara? Laku, ya kan? Bisa. Wah ini sudah usia 39 belum ada yang nawar kan. Ada Mas Imam, wah enggak apa-apa. Lah, ini saudara penyangkalan akan iman, akhirnya dapat Mas Imam. Bisa terjadi.
Kenapa? Ini demi keuntungan sesaat, saudara. Supaya statusnya berubah dari jomblo ke apa? Ke punya pasangan, gitu saudara. Mengubah status saja. Makanya saudara, kita ini harus berlari di jalan Tuhan. Artinya kita harus mengakui bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Hidupi prinsipnya, baik dalam pekerjaan Tuhan, ya, baik dalam pekerjaan, bisnis, dalam pelayanan, pergaulan. Saudara, menghidupi prinsip firman itu tidak gampang ketika kerja contohnya. Saya ini tidak pernah mau sejak saya bekerja. Saya ini kan bukan orang pengangguran kemudian jadi hamba Tuhan, bukan. Saya ini dulu orang yang bekerja, saudara. Dan menyerahkan hidup saya, bukan hanya harta saya saja, hidup saya. Sehingga hari Minggu itu saya bilang enggak mau kerja. Kalau pingin yang kerja cari yang lain, saya gitu. Kenapa? Karena saya harus menguduskan satu hari, itu hari Sabat. Itu perintah Tuhan. Nah ini saudara, saya lebih baik enggak dapat uang. Hanya uang saja kok, gitu saudara. Bisa dicari lagi besok. Itu artinya membangun sebuah prinsip, saudara. Sehingga apa? Wah, kalau Bambang itu Minggu pasti nggak mau, gitu. Teman-teman kan udah ngerti, saudara. Dihormati akhirnya. Teman-teman udah tahu, gitu. Makanya saudara mau melewati tahun ini. Padahal tahun ini kan straining forward, saudara. Kuda ini kan harus dikasih apa? Kacamata. Supaya bisa lari lurus. Dan kuda yang terbaik itu kuda yang setia pada tuannya. Tak kasih tahu. Percayakan seseorang untuk satu pelayanan, kita bisa tahu orang itu setia atau tidak. Kalau di dunia, ya, dikatakan percayakan seorang itu jabatan. Kita akan lihat kualitas orang itu. Saudara tahu kualitas saudara ketika saudara menjadi pelayan Tuhan. Saya kenal Budiani kualitas seperti apa sejak Gerbang Indah ada sampai hari ini. Ada dia. Dari pelayanan, setia terhadap pelayanan itu. Saudara bisa tahu, orang lain bisa tahu kualitasnya seperti apa. Dan Tuhan berkata ukuran yang kamu pakai itu akan diukurkan kembali. Tak kasih tahu. Saudara, jadi kalau saudara ingin saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh benar, saudara harus setia pada perintah Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Ya kan? Sama seperti kuda tadi. Haleluya. Amin, berhenti saudara kan. Jadi jangan hanya seperti kuda ngikuti arah angin saja maunya kemana-mana, saudara. Makanya saya kan didik anak-anak mahasiswa dari Indonesia Timur. Saya bilang itu, saya ini didik kuda Sumba, kuda liar. Saya ini kan wirawiri ke Indonesia Timur. Besok saya mau ke Flores awal bulan. Kuda Flores lagi. Saudara, kuda yang baik itu bukan kuda ngikuti mau-maunya sendiri, ngikuti arah angin. Makanya ada pemain musik di sini yang tidak tergembalakan, nggak mau digembalakan. Di gereja mana-mana sudah tidak sah pelayanan. Karena apa? Ini kuda liar, tak kasih tahu. Kuda liar itu nggak punya submit kepada tuannya. Itu susah diarahkan. Lebih baik kuda liar itu dimiskinkan, kok dimiskin? Dia apa namanya? Enggak makan itu apa dia? Dilaparkan. Seringkali banyak orang itu kuat ketika lapar. Itu semasa pendidikan, tak kasih tahu. Supaya bisa setia, bisa taat sama Tuhan. Makanya saudara, kesetiaan kita pada Kristus di tengah tekanan api dunia ini, saudara. Ini menguji kita. Ya, saudara kalau mau bicara ya tekanan kesetiaan kita, saya ini sudah lewati, saudara. Situasi apa saja tidak pernah ada yang bisa menghentikan
Kenapa? Sesuatu yang sudah diputuskan, gerbang indah ini sudah diputuskan. Walaupun kena pandemi, saudara, nggak ada libur. Tetap, tanya Bu Dia, tetap ada pelayanan diakonia buat anak-anak hamba Tuhan. Sama seperti kita makan. Kalau memang 1 hari 3 kali, tetap aja makan sehari 3 kali. Dan saya tahu itu Tuhan, saudara. Karena saudara, dunia, tekanan api dunia itu yang akan menentukan. Bagi kita, ketika sudah mengalami pressure dan panas ini, pintu surga terbuka enggak? Kalau pintu surga terbuka buat saudara, saudara ini orang benar, tak kasih tahu. Makanya saya staf ini kan selalu bilang, kalau kamu hanya makan PK, kamu ini bukan hamba Tuhan. Staf termasuk saya didik saya sendiri. Karena apa? Kamu hanya digaji oleh institusi yang namanya gereja, bukan hamba Tuhan. Kenapa? Pintu surga enggak terbuka. Saya menguji diri saya ini hamba Tuhan bukan. Berapa kali ke Israel saya nguji. Keliling Sumatera saya ya berangkat aja. Saya hanya ingin lihat pintu surga terbuka enggak. Nah, ketika saudara berseru-seru, itu sebenarnya saudara sedang menguji. Saudara ini anak Tuhan bukan? Anak berseru, bapaknya pasti tolong dia. Amin. Nah, kalau bapak, saudara kenal bapak, kok enggak tolong, itu berarti bapaknya yang lain. Di situ. Banyak orang berseru-seru enggak ditolong. Loh, kamu anak siapa masalahnya? Saudara mengakui, tapi bagaimana bapak itu mengakui? Makanya saudara penting. Saudara mau jadi orang Kristen berapa tahun? Itu yang paling penting ketika saudara pintu surga terbuka enggak? Saudara berdoa, pintu surga terbuka enggak? Kalau pintu surga terbuka, saudara ini hamba Tuhan, anak Tuhan. Kalau belum terbuka, suruh nangis, gedor lagi. Nah ini saudara, karena saudara kemenangan kita ini ditentukan pintu surga terbuka atau tidak. Makanya kalau pintu surga ini sudah terbuka, itu kemenangan di depan mata kita, saudara. Seperti Elia kan, ketika dikepung musuh, dia bilang aku melihat. Nah ini saudara, pasukan yang lebih besar dari pasukan musuh. Dihabisi itu pasukan. Karena kemenangan itu bukan ditentukan oleh banyaknya pasukan, banyaknya orang, banyaknya modal, bukan, saudara. Hari ini, saudara, prinsip ekonomi zaman kuno udah tunggang balikkan, sudah. Dulu kalau orang mau usaha besar itu harus punya modal besar, sekarang enggak. Itu yang punya aplikasi Grab, itu aplikasi aja. Dia enggak perlu punya garasi, enggak perlu punya modal beli mobil. Dia hanya terima cuan. Ini orang cerdas. Cerdik namanya. Dan dia dapat untuk makan satu keluarga, keturunannya, orang-orang sekitarnya, jadi berkat buat mereka. Nah ini saudara, ini penting. Orang Yahudi, orang Cina ini cara berpikir smart. Orang Cina ini saudara, RRC ini, dia ini kalau mau ngikuti jejaknya Jerman, Jepang, Eropa ini kalah saudara. Coba saudara dijajarkan mobil produknya Amerika, Eropa, Jepang, kemudian Cina. Enggak dilirik kalau masih pakai menggunakan apa? Bensin, saudara. Makanya Cina enggak mau begitu ngikuti prinsip mereka. Kalah, pakai solar kalah, pakai bensin kalah. Pakai listrik. Makanya falsafah dunia berkata belajarlah sampai negeri Cina. Akhirnya dia pakai listrik. Sekarang dia mimpin, saudara, di Indonesia. Kalau bicara mobil listrik, produk Cina. BYD ini sudah menurunkan banyak kompetitornya, termasuk Hyundai ini sudah turun semua. Nah ini saudara. Jadi saudara harus dulu diam cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan bengang-bengong.
1 minggu sekali ke gereja, tapi nggak tahu apa-apa, saudara. Kita harus cerdik, harus tulus. Jadi dan mau diarahkan. Kuda yang terbaik itu mau dilatih. Kuda yang baik itu setia kepada tuannya. Amin. Makanya orang yang setia itu tidak pernah akan dapat apapun, saudara. Mau kerja nggak setia, pelayanan nggak setia, mau dapat apa? Ini masalahnya, saudara. Situasi apapun itu ujian untuk kita tetap setia. Saya ini kalau nggak setia dalam pelayanan, situasi apapun, kondisi apapun, saya tidak pernah akan sampai seperti ini hari ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, tadi saya sampaikan bahwa kuda yang terbaik itu kuda setia yang pada perintah Tuannya. Bagian terakhir, saudara. Kita buka Yesaya 40 ayat 31. Ini terakhir. Silakan pemain musik. Ya, tim musiknya naik. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata kuncinya adalah menanti-nantikan Tuhan. Amin. Makanya saudara, jangan hidup gigi mongso atau impulsif, itu gigi mongso. Tapi gunakan hikmat, cerdik dan tulus. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Biar kita tidak terbakar oleh api dunia yang hari-hari ini. Tapi kita terbakar oleh api Roh Kudus. Sehingga kita menjadi orang-orang yang semangat. Orang yang memenangkan setiap pertandingan-pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara renungkan firman Tuhan. Ada bagian yang mungkin untuk saudara, ada mungkin bukan untuk saudara. Tapi jadilah pelaku, itu yang paling penting. Bukan hanya jadi pendengar. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari sama-sama katakan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Haleluya. Dimikina moya shiri. Haleluya. Bibitiki alama sandara lama si. Inaya lama sandara lama. Bibitiki namoya si. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Iki-tiki alama-lama syandara lama-lama syiri. Ibikinamo. Engkau Tuhan dan Rajaku, Engkau kota bentengku dan kekuatanku. Haleluya. Shira lama 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 sandara lama lama. Ira lama lama sandara lama. Oh, Imikina mama oh, rabatakana ya labashi kiridekura lababa takara lamara lamara shiri. Imikina mama shina maso. Kami perlu Engkau ya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau penolong kami ya Tuhan.
Engkau sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Biar kecerdikan dan ketulusan hati menjadi bagian milik kami, Tuhan. Tuhan terus bawa kami kepada fokus yang benar, Tuhan. Haleluya. Dan bawa kami menjadi orang-orang yang setiawan, punya konsistensi dan integritas. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Pagi hari ini kami percaya Kau Tuhan yang menepati janji-janji-Mu. Kau Tuhan yang menolong kami melewati musim demi musim, untuk melewati fase demi fase, untuk melewati waktu demi waktu dan bilangan hari ke sehari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu yang menjadi leader bagi kami, yang terus menuntun kami, sehingga kami hidup bukan berdasarkan apa yang kami lihat, tapi kami hidup berdasarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan kami dalam segala keadaan mempergunakan perisai iman, sehingga kami sanggup memadamkan segala panah api dari si jahat. Dan kami terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman-Mu yang Kau sampaikan hari ini kepada kami. Dan terus kami berjaga-jaga atas hidup kami, atas keluarga kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan, atas kota, negeri, bangsa kami ini. Dan kami tahu kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami, kesejahteraan negeri ini adalah kesejahteraan kami. Dan kami percaya akan ada waktunya setiap lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih buat Presiden, Wakil Presiden, para pejabat tinggi negara, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, bahkan TNI Polri yang terus dalam kesetiaan mereka mengemban amanah undang-undang untuk mensejahterakan negeri ini ya Tuhan. Maka Tuhan kami minta hati yang takut akan Tuhan berikan bagi pemimpin-pemimpin kami. Dan sebelum kami kembali ke keluarga kami, komunitas kami, Tuhan berkati kami, sehingga setiap benih yang kami taburkan, kami punya kekuatan untuk taat, kami punya kekuatan untuk memberi, menabur kebajikan dan kebaikan kepada sesama kami. Dan lebih dari itu, kami punya kekuatan untuk mewariskan iman kami kepada anak-anak kami, kepada generasi kami. Lebih dari itu, kami juga punya kekuatan untuk menuai hasil berlimpah-limpah atas setiap benih yang kami taburkan. Terima kasih. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab Dialah Raja segala Raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Tuhan, Dia Immanuel, Tuhan yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah,
damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang Dia janjikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel, itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan gentar, takut atau khawatir, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai kesudahan zaman, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Semua yang diberkati dan percaya kepada Tuhan sama-sama berkata, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara.